besar itu kafir, kata Khawarij. Dan mereka mengatakan bahwa pemerintah yang ada ini adalah mereka wajib diperangi dan wajib berontak kepada pemerintah yang ada. Karena pertama kali mereka berontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan mereka membunuh orang-orang Islam, meninggalkan penyembah berhala. Di antara ciri mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Ini orang Khawarij. Maka Ali bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada kaum Khawarij ketika mengajak mereka berdialog. Apa kata Ibnu Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fikum minhum ahadun wa min indi ibni ammi Rasulullah sallam wa alaihim nuzila al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilihi. Aku datang dari pihak para sahabat. Antum perhatikan ini. Aku datang dari pihak para sahabat Rasulullah SAW, sedangkan tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian. Nggak ada sahabat yang ikut pemahaman Khawarij, nggak ada. Jadi kata Ibnu Abbas, aku datang dari para sahabat Rasulullah, sedangkan tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian, tidak ada. Dan aku datang dari pihak anak paman, yaitu keponakan Rasulullah, misanannya Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kepada mereka lah Al-Quran diturunkan, dan mereka lah orang-orang yang paling mengetahui tentang tafsirnya Al-Quran. Ibnu Abbas itu ahli tafsir dari sahabat yang mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas mengatakan mereka para sahabat adalah orang yang paling paham dan paling tahu dan paling dalam pemahaman tentang tafsir Al-Quran. Ini perkataan ini hasan riwayatnya, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Musnad Imam Ahmad. Perkataan ini banyak faedahnya, yaitu penjelasan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang bersama ahlul bid'ah. Tidak ada, yang pertama. Tidak ada seorang sahabat bersama ahlul bid'ah. Yang kedua, bahwa setiap firqah, golongan, mazhab yang menyimpang, tidak ada seorang sahabat pun di dalamnya. Ya, semua firqah yang menyimpang nggak ada sahabat di dalamnya. Kemudian bahwa berpihak kepada para sahabat, mengikuti manhaj para sahabat merupakan kemenangan yang sesungguhnya dan sebagai pokok keselamatan. Jadi kalau kita mengikuti para sahabat, kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita mengikuti pemahaman salaf, kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang keempat, setiap orang harus berhujjah dengan pemahaman para sahabat dan tidak boleh dengan kebalikannya. Setiap orang harus berhujjah dengan pemahaman para sahabat, harus dengan pemahaman salaf. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang kelima, fawaid dari athar ini, sahabat adalah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran, paling mengetahui karena mereka menyaksikan diturunkannya, melihat kejadiannya, sehingga pemahaman mereka Al-Quran lebih dahulukan dari orang-orang selain mereka. Yang keenam, sesungguhnya ahlul bid'ah mereka lah orang-orang yang menyempal dari jamaah yang benar, dan mereka lah orang-orang yang memisahkan diri dari manusia. Ini dalam kitab Mukhtasarul Hadits. Jadi para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran, paling paham tentang As-Sunnah. Makanya diwajibkan kita untuk mengikuti mereka. Makanya kalau kita menempuh jalan yang lurus itu Shiratal Mustaqim, ya jalannya para sahabat. Antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau bernikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ketika menafsirkan as-siratal mustaqim, dijelaskan oleh Ibnu Katsir 4 tafsir. Yang pertama al-haq, yang kedua al-Islam, yang ketiga Al-Quran, yang keempat Abu Bakar wa Umar. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang pertama adalah al-haq,
yang kedua al-Islam, yang ketiga Al-Quran, yang keempat adalah Abu Bakar wa Umar. Kata Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullah, empat ini tidak bertentangan. Orang yang mencari kebenaran, kebenaran ada dalam Islam. Islam sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman salafus saleh. Kenapa? Tokohnya dari seluruh sahabat, tokohnya dua, yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar. Yang Nabi bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Hendaklah kalian mengikuti dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini yang disebutkan dalam hadis yang lain, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaqu biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Dan akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang terpimpin lurus. Jadi antum perhatikan, dalam ayat ini saya pertama kita buka Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, sudah menunjukkan tentang apa? Tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf, wajib. Kenapa? Kita tiap hari minta kepada Allah, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang mana? Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah berikan nikmat? Itu para sahabat. Yang pertama para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam surah An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan kumpulkan bersama siapa? Bersama para nabi, para rasul, siddiqin dan syuhada dan orang-orang saleh. Dan mereka sebaik-baik teman. Dan disebutkan para nabi, sudah para nabi, para rasul, tapi siddiqin, syuhada, ada para sahabat. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini menunjukkan wajibnya kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Dan kalau kita ingin mengikuti jejak atau jalan selamat dunia akhirat, ikuti pemahaman mereka. Dan dalilnya saya sebutkan di sini di dalam buku ini dari mulai halaman 57, 137 dan seterusnya. Belum lagi saya sebutkan perkataan para ulama. Para ulama bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul." Kata Imam Al-Auza'i, hendaklah kalian mengikuti jejak salafus saleh meskipun kalian ditolak oleh manusia, dan jauhkan perkataan-perkataan orang tokoh-tokoh meskipun mereka hiasi dengan perkataan yang indah. Yang kita ikuti jejak salafus saleh, jangan kita dengarkan perkataan tokoh, apakah dia seorang kiai, ustadz, dai atau yang lain. Yang kita ikut pemahaman salaf meskipun kita ditolak oleh masyarakat, ikut pemahaman salaf ini. Kata Imam Al-Auza'i, imam Ahlus Sunnah pada zamannya, yang wafat tahun 157 Hijriah, beliau tinggal di Syam. Imam Ahlus Sunnah di Syam, Imam Al-Auza'i menyuruh kita untuk mengikuti jejak salafus saleh. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, untuk lihat di halaman 143, kata Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kata Imam Ahmad, prinsip Ahlussunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ini prinsip kita, berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di juz yang pertama. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari yang wafat tahun 328 Hijriah. Landasan dan tolak ukur jamaah adalah para sahabat. Kalau orang mengatakan kita ini pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ada masalah orang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang tanya kepada mereka, yang dimaksud sunnah itu apa? Sunnah, mengikuti sunnah Nabi, bukan berbuat bid'ah.
sunnah, berpegang kepada sunnah Nabi. Kemudian